Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sebentar. Oke. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam yang maha suci lagi maha tinggi, yang mengetahui segala terang dan tersembunyi, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, yang membukakan kepada kita gerbang keilmuan untuk mengenal rububiyahnya, dengan ilmunya yang tiada terbatas, yang memberikan kepada kita petunjuk dan hidayah, hingga kita bisa meringankan langkah, melapangkan hati, hadir pada majelis-majelis ilmu dalam rangka thalabul ilmi. Semoga keridhaan Allah senantiasa mengiringi langkah kita. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga limpahan rahmatnya tercurah sampai kepada kita sekalian, umat akhir zaman yang insya Allah istiqomah berpegang teguh pada dua ajaran yang beliau tinggalkan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya di udah ke topik ke-13, masih dalam rangkaian Halal Series volume 1, dengan topik kali ini titik kritis keharuman produk pangan kekinian oleh Ustadz Anung Danardono, SPT MP PhD IPM ASEAN Engineer, dosen Prodi Doktor Perekonomian Islam dan Industri Halal UGM. Acara ini diinisiasi bisa mengaji Korea Selatan dan disponsori oleh Bank Syariah Indonesia dan Believe. Agar pertemuan kita insya Allah lebih berkah, mari kita buka dengan sama-sama menundukkan hati sejenak, mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, Quran Surah Muhammad ayat 15. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga kita semua mendapatkan rahmat. Langsung aja, silahkan kepada Ustadz Nanung. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, marilah kembali kita haturkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh karena karunia Allah di siang hari ini kita masih sehat walafiat. Meskipun ini saya suaranya kok habis. Tadi pagi isi kajian itu kebetulan soalnya kurang bagus. Jadi saya harus agak teriak begitu. Akhirnya malah nggak kuat. Karena ketika tidak bisa minum, jadi harus seperti ini. Tapi nggak masalah. Insya Allah tetap bisa kita laksanakan. Semoga salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabi'in, para alim ulama, dan semoga terlimpah ruah pula kepada kita sekalian yang hadir di kesempatan di siang hari ini. Kita harus sangat bersyukur karena di hari ini kita juga diparingi sehat, diberikan kesehatan, dan kesehatan itu kita bisa puasa Arafah di hari ini. Sesuai agenda, hari ini kita membahas titik kritis keharaman pada berbagai produk pangan kekinian. Nah, yang dimaksud dengan pangan kekinian adalah makanan-makanan yang sekarang ada, yang zaman dulu itu tidak pernah kita kenal. Zaman anak-anak kita itu nggak pernah kita kenal. Zaman ketika kita masih anak-anak ya. Zaman orang tua kita masih masih bujang begitu, nggak pernah kita kenal. Sekarang muncul. Nah, mari kita bahas. Yang paling awal mestinya kita bahas firman Allah di Quran surat Al-Baqarah 173. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghaira baghin fala isma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya hanyalah diharamkan bagi kalian memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Maka barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak melebihi batas, maka tidak ada dosa baginya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, tentu diet ini Allah mengharapkan kita memakan bangkai, darah, daging babi. Kemudian di Al-Baqarah Al-Maidah 90, Allah melarang kita mengkonsumsi minuman keras. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal aslabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya meminum minuman keras, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan kecil dan perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan tersebut agar kalian dapatkan keberuntungan. Nah, maka kita mesti mencermati betul makanan-makanan kekinian apakah mengandung bahan yang diharamkan ataupun tidak. Nah, mari kita selektif karena tidak semua makanan yang tersaji di restoran itu halal. Tidak semua makanan zaman sekarang itu halal. Meskipun tentunya tidak semuanya haram. Nah, maka yang haram yang seperti apa, yang halal seperti apa, mari kita bahas. Jika memang harus membeli, maka kita pilih yang jelas-jelas punya sertifikat halal. Nah, kalau di Indonesia ada 2 logo halal yang sekarang harus dipakai ya. Yang logo halal yang lama dengan logonya MUI dan logo yang baru dari Kementerian Agama. Di Korea tentunya ada logo halal beberapa lembaga begitu. Yang penting adalah kita cermati betul ada apa tidak logo halalnya. Kalau tidak berarti status kehalalannya tidak jelas. Apakah haram? Tidak jelas. Apakah halal? Tidak jelas. Yang jelas adalah yang jelas adalah makanan ini jelas-jelas tidak jelas. Jadi tidak jelas apakah itu halal ataupun haram. Nah, maka memang kalau bisa dihindari, sebaiknya dihindari. Kemudian, mari kita bahas satu persatu. Sekarang ini kan banyak ya, orang menjual frozen food. Nah, cermati apakah menggunakan bahan dari babi apa tidak. Di ingredients list itu hampir pasti tercantum gitu ya. Zaman sekarang kan produk makanan kemasan kan harus selalu dicantumkan ingredients-nya. Maka perhatikan kalau ada istilah pork atau pig, nah maka itu pasti dari babi. Contoh seperti pork frankfurter, pork salami, pig sausage, kemudian pork pepperoni, pork bratwurst atau meatballs, sandwich ham, dan seterusnya. Nah, maka kalau jelas-jelas ada istilah pig atau pork, maka hindari. Kemudian termasuk aneka macam produk olahan yang menggunakan sosis, ya, cermati, termasuk menggunakan babi seperti babi panggang, babi guling, kemudian pork ribs, kemudian sate babi, kemudian bisik babi, dan lain-lain. Nah, kalau menggunakan sosis, nah ini cermati betul karena masih ada pula sosis yang tidak halal begitu. Tidak halal barangkali karena memang isinya adalah daging babi, bisa jadi casingnya adalah daging selongsong dari usus babi. Ya. Maka hindari atau cermati betul kalau roti itu pakai sosis seperti roti isi sosis crispy
roti sosis gulung mozzarella, roti tawar gulung isi sosis, roti goreng isi sosis mayo, ataupun roti panggang isi sosis dan seterusnya. Yang lebih aman tentunya yang punya sertifikat halal atau yang ada logo halal resminya. Nah, istilah-istilah yang ini pernah kita cermati, kita pernah bahas gitu ya. Kita harus familiar dengan istilah porcine, swine, pig, hog, boar, sow, pork, ham, bacon, gammon, kemudian lard, dan seterusnya. Kita ya mestinya familiar dengan ini. Kemudian contoh penggunaan istilah pork seperti pork, smoked pork, biscuit pork, pork loin, pork chops, pork trimming. Kemudian kalau pig ada pig gelatin, berarti gelatin dari babi, kemudian pig skin, berarti kulit babi yang contoh dipakai di tas, kemudian sepatu, casing HP dan seterusnya, termasuk glove, ya, sarung tangan. Kemudian pig hairbrush atau kuas dari bulu babi atau rambut babi, kemudian pig sausage atau sosis babi dan seterusnya. Kemudian cermati juga rambak atau krecek atau kerupuk kulit. Ya. Kerupuk kulit babi ini sekarang terang-terangan dijual di Indonesia, apalagi di Korea. Ya. Tentu ada beda penampilan antara kerupuk atau rambak atau krecek dari kulit babi dengan kerupuk dari kulit sapi atau kerbau. Kalau dari sapi atau kerbau cenderung coklat orange, tetapi kalau dari kulit sapi itu warnanya lebih cerah gitu. Kemudian yang kedua, porinya lebih lebar. Kalau rambak babi itu porinya lebih lebar, maka kemudian dia rapuh. Karena rapuh maka jarang dipakai di masakan-masakan berkuah. Seperti sup itu jarang pakai rambak babi karena mesti hancur itu ya. Kemudian tentu harganya jauh lebih murah dibandingkan kerupuk atau rambak dari kulit sapi. Ini pernah kita lihat, tapi nggak apa-apa kita lihat lagi. Tes. Ya, ini kan nampak ya. Nampak bahwa porinya itu lebar, gitu, porinya lebar, kemudian dia crispy. Karena ketika dimasak dia mengembang, kemudian juga mudah rapuh. Gitu. Kemudian juga perhatikan aneka macam masakan menggunakan ayam. Seperti chicken karage atau karage fried chicken. Berarti kan kalau kita kan ayam tepung ya sebenarnya. Ayam tepung yang boneless tanpa tulang. Kalau di Taiwan itu ada ayam crispy silin. Kemudian ada rolling cheese chicken. Ini gimana di Korea banyak ya Mbak ya? Mbak? Rolling cheese chicken. Contoh yang lain apa Mbak? Kalau di Korea yang pakai daging ayam, contohnya apa? Yang khas Korea. Monggo barangkali bisa berbagi informasi agar teman-teman semuanya yang ada di Korea lebih ngeh dengan itu. Masana menggunakan istilah menggunakan daging ayam, istilahnya apa saja di Korea? 양념 치킨? Silakan open mic. Oke. Terus yang lain? Ada lagi? Harus ayam goreng ya, Kak? Ya, Enggak, Ustadz. ini yang ayam. Ini yang ayam. Ini yang ayam dulu. Dak galbi ya? Ada Dak lagi? galbi. Oh, dak galbi. Kalau sate apa istilahnya di Korea? Sate. 꼬치. Koci, koci. 닭꼬치. Oh, koci. Koci. Dak koci kalau ayam, kalau kambing yang koci, Ustadz. 양꼬치 kalau kambing kalau nggak salah. 양꼬치. Oke. Kalau di Jepang kan yakitori. Yakitori Ya, tori ayam. Iya. Oke, hati-hati kalau menggunakan ayam karena tidak semua ayam itu kan halal. Ini kadang-kadang kita itu sering terkecoh. Wah, ini kan pakai ayam berarti halal, tidak pakai babi gitu ya. Tapi ya ayamnya apakah disembelih secara syar'i apa tidak? Jadi kalau ayamnya disembelih secara syar'i maka ada masalah gitu. Tapi kalau tidak disembelih secara syar'i maka tentu jadi tidak halal. Kemudian kalau ayam ya
cermati betul ada nggak sembelihannya. Kalau tidak ada sembelihan, ya berarti jelas dia tidak disembelih secara syar'i. Artinya meskipun dia ayam tetap haram gitu ya. Kemudian aneka macam masakan yang menggunakan arak ya. Ini seperti masakan sushi, ankimo, nanbasuke, sake, salmon teriyaki, kabayaki, unadon. Ketika menggunakan ikan laut, maka ikan laut atau kepiting laut dan seterusnya itu kan amis. Ya. Khasnya ikan laut itu kan amis. Maka untuk menghilangkan bau amis seringkali menggunakan arak masak. Sushi ini kalau di Indonesia ada berbagai produk sushi yang sertifikat halal, aman. Di Korea mesti ada ya sushi yang bersertifikat halal ya. Kalau nggak ada hati-hati. Ankimo dan basuke yang menggunakan ikan-ikan laut ini hati-hati karena itu tadi untuk menghilangkan bau amisnya kadang-kadang digunakan arak. Ini ada salmon sake, salmon teriyaki. Kenapa salmonnya saya kurung? Karena teriyaki kan macam-macam ya. Tapi kalau menggunakan salmon, nah ini kadang amisnya itu dihilangkan pakai sake. Kabayaki, unadon dan seterusnya. Fungsi arak masak jelas pernah kita bahas yang menghilangkan aroma amis dari masakan-masakan ikan laut, tetapi mempertahankan aroma ikannya. Jadi aroma ikannya masih, tapi amisnya dihilangkan. Amisnya dihilangkan. Kemudian kalau di daging, dia mengembukkan daging. Maka ciu, pepe ciu, kualo ciu, mirin, sake, sari tape. Mbak, boleh kasih dibantu? Kalau arak masak itu di Korea namanya apa istilahnya? Ini juga agar kita ngeh gitu yang di Korea. Ditulis juga bagus ya, ditulis kemudian nanti diucapkan itu ya. Agar teman-teman yang belum pernah mencermati jadi tahu. Ya. Apa contohnya arak masak gitu ya. Kalau secara umum di Indonesia ya kita kenal ada angciu. Ang itu merah, ciu itu arak. Kemudian ada peciu, polociu, mirin, sake, sari tape dan seterusnya. Maka masakan-masakan yang menggunakan arak seperti ini. Nah, kalau angciu kan arak merah. Kenapa arak merah? Ya memang namanya arak merah gitu ya. Tetapi seringkali di label itu diberi warna merah. Karena agar orang langsung klik, oh ini merah, arak merah atau angciu. Kalau arak putih ya, arak putih warnanya lebih bening gitu ya. Kemudian kalau ini mirin, orang Jepang bilangnya miring. Ini sweet rice wine. Mirin, yang ini juga sama, ini mirin juga. Botolnya bagus, tetapi tidak halal. Kemudian sake. Oh ini ya, Mbak Mega sudah masuk ya. Cheongju, gimana? Cheongju ya, Cheongju. Ini Korean refined rice wine. Oh, terima kasih. Ini tak catat, tak simpan dulu catatannya. Di Jakarta pernah, ya ini kan pernah kita tayang juga ya. Di Jakarta pernah heboh ada kuliner seafood yang sangat laris gitu ya. Kemudian diliput food vlogger. Setelah diliput ini tidak jadi tambah laris, tapi malah kehilangan konsumen. Karena konsumen lihat sesuatu, ada penampakan sesuatu di video di lokasi. Ya, ini video pendek tetapi jadi pelajaran yang sangat berharga untuk kita bahwa konsumen memang harus mencermati aneka macam titik kritis kemungkinan masuknya bahan haram pada berbagai produk, termasuk di warung-warung seafood di tepi jalan ataupun restoran yang memang punya gerai di mall ataupun justru yang restoran seafood ya. Hati-hati.
Kemudian berikutnya, nah ini juga waspadai pangan kekinian yang menggunakan arak bakery. Kalau tadi arak masak, sekarang arak bakery. Seperti cake. Cake itu tidak sedikit cake atau roti tart, ya, maaf. Cake atau roti tart. Kemudian seperti rum balls seperti ini, coklat, ya, cover tart, ya. Rum ball seperti miring rum ball karena apalagi ada keterangan mirinnya, ya. Kemudian choco truffle tidak sedikit yang menggunakan arak, ya. Black forest, aneka macam cake, roti ulang tahun, roti manten itu, ya, hati-hati. Terus cover tart itu ada dua macam. Ada yang menggunakan rum dan ada yang tidak menggunakan rum. Nah, kalau menggunakan rum jelas ya. Kalau tidak menggunakan rum, nah kita cek yang lain. Kalau yang lain banyak halal, oke, berarti tidak masalah. Kadang-kadang arak bakery itu dipakai di black forest, roti tart, kemudian pancake, cover tart, kemudian roti susla. Nah ini roti susla ini kan roti roti masyarakat, ya. Banyak dijual di pasar dan seterusnya. Orang tidak mengira kadang-kadang bahwa seringkali di flannya itu kadang menggunakan arak, ya, dalam bentuk rum. Kemudian puding roti coklat. Nah, ini kadang-kadang ditambahi dengan arak bakery. Kalau mirin rumbol jelas ada mirinnya. Choco truffle, kemudian brownies keju. Tidak semua tentunya, tidak semua brownies itu haram, tidak. Tentu tidak. Tetapi tidak sedikit juga orang-orang yang masak atau membuat brownies keju itu ditambah dengan arak. Ya. Kemudian juga kalau jenis arak yang dipakai itu kan ada rum bakar, rum essence, rum buttercream, atau rum black forest, rum semprot, dan yang lain. Nah, rum itu per definisi kadar alkoholnya adalah minimal 35%. Nah, maka karena kalau diminum secara langsung orang bisa mabuk, maka dia jadi haram. Kemudian kemarin jadi ingat ya, ini kan saya beberapa kali diminta menjadi trainer atau narasumber pelatihan auditor halal di berbagai negara, termasuk dari Jepang, dari Korea. Kemarin yang terakhir itu kemarin dari Australia, Jepang, Korea, kemudian New Zealand. Ya. Nah, ada pertanyaan dari peserta yang berasal dari Jepang. Itu beliau nanyakan, kami itu tidak pernah meminum mirin. Kenapa kemudian Jakim dan MUI, Jakimnya Malaysia dan MUI menyatakan bahwa mirin itu haram? Kan kami tidak pernah minum mirin. Nah, kita sampaikan bahwa per definisi yang namanya khamr itu adalah setiap makanan atau minuman yang kalau dikonsumsi dalam jumlah banyak itu memabukkan. Maka ketika meminum sedikit pun jadi tidak boleh. Ada lagi hadis yang lain, makanan atau minuman yang dalam jumlah seember itu diharamkan karena memabukkan, maka sepenuh telapak tangan atau segenggam telapak tangan pun juga diharamkan. Nah, mirin itu kalau dipisahkan dan diminum secara langsung orang akan mabuk, maka menggunakan sedikit pun jadi tidak boleh. Itulah kenapa kemudian MUI di Indonesia dan Jakim Malaysia juga barangkali dari Saikot Thailand itu mengharamkan penggunaan mirin pada berbagai produk. Kemudian ada pula arak coklat. Arak coklat ini dipakai di coklat-coklat yang diproduksi di negara 4 musim. Nah, seringkali arak coklat dipakai satu untuk membuat agar di musim dingin saat winter itu tidak sekeras batu. Yang kedua, memberi cita rasa yang eksotik, ya. Jadi makanya ada wine, whisky, spirits, champagne, Kers, kemudian liqueur, vodka, brandy, rum, kadang ditambahkan pada coklat, produk-produk confectionery dan seterusnya, ya. Kemudian, nah ini, maaf saya nggak berani membaca, mesti salah, ya. Ada yang membantukah membacakan istilah-istilah itu? Dan barangkali ada koreksi, monggo silakan. Itu gimana bacanya? Jajangmyeon gitu. Gimana bacanya? 자장면 benar Ustaz. Jajangmyeon. Yang bawahnya? 자장면, ya, 탕수육, Jajang. Tangshuyu. 탕수육. Tangsuyu. Ya, itu Tang.
Kalau correct me if I'm wrong ya Mbak juga ini kalau nggak salah ini ya apa ya tuh kuahnya ya tangsuyuk kalau nggak salah. Bener ya Mbak? Jajang. Tangsuyuk bukan babi asam manis itu. Iya ya Oh babi iya, asam manis ya. Babi asam manis. Ini gimana cara jajangmyeon? Bener saat jajangmyeon. Jajangmyeon. Terus Tangsuyuk. tangsuyuk. Terus Bosam. bosam. Kemudian Gamjatang. gamjatang. Itu kalau gochujang. Ya Tapi betul Ustaz. kalau cokbal Ustaz bukannya ini ya Ustaz. Tunggu. Kayak kaki babi. Oh gitu ya. Apa sih? Ini Tapak. apa dibuka? Eh, dulu info yang saya dapatkan kalau jokbal itu kaldu babi gitu. Tapi barangkali pakai itu ya, kaki babi gitu ya. Iya balnya itu kaki Ustaz. Oh, jadi kaldu kaki babi gitu ya. Enggak, Kaki babi emang makan sepertinya. kaki babinya Ustaz dipakein soy sauce sama Oh, ya bumbu-bumbu. jadi kalau jokbal itu kaki babi gitu ya. Iya benar dimakan Ustaz. Dibakar ya kalau Oke, nggak salah. Iya di braise, oke. pakai jahe, pakai Pakai apa bawang lagi? putih, bawang putih, rice wine. Rasanya gimana? Rasanya gimana? Waduh, sudah Ustaz. Mungkin Menjebak. kayak kambing bakar itu kali ya, Oh gitu ya. mungkin. Oh, Apa ya kayak kambing guling nggak sih? Enggak ya? Kambing guling, babi guling gitu sih. Iya Kayaknya kayaknya sih sih kayak bumbunya gitu. kayak kambing guling, cuma dia pakai rice wine. oke. Tapi memang jokbal itu khusus kaki ya. Balnya itu Benar soalnya Ustaz. artinya kaki Ustaz. Yang mana yang artinya kaki? Hal. Bal, 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 Oh, bal, bal. bal, bal, Oh, bal. bal artinya kaki. Oke, Iya, oke. Wah, ini saya tambah ilmu nih. Bal itu kaki. Oh, kalau ini eh gochujang, atau apa namanya? iya betul betul Ustaz. Gochujang. itu Tapi yang bener merah ya? Ustaz. Gimana, Mbak? Kan kalau masakan makanan Korea itu yang merah-merah pokoknya ya. Masih ada kayak merah-merahnya gitu loh kan. Nah, ini dia pakai gochujang ini, Ustaz. Ada yang Pasta. gochugaru sih Mbak. Iya sih mereka tambah gochugaru, tapi ini juga sih yang bikin merah. Hmm, sausnya itu kan? Gochugaru juga merah, cuma emang rata-rata gochujang itu cuma ada yang halal juga Ustaz, nggak semuanya Oh pakai gitu. alkohol. Kalau Oke, bikin makanya, kalau kimchi makanya, merah itu karena gochugaru rata-rata. oh, tapi ini makanya tak tulis ada yang pakai alkohol gitu. Berarti ada yang tidak Ya, pakai ya? ya ada yang kalau bikinan mama-mama rumah gitu jarang pakai alkohol sih Ustaz. Oh gitu. Oke, oke. Terus ini yang apa ini sundubu jjigae ini Sundubu benar ya? jjigae. Iya benar Iya, Ustaz. Jjigae. Ini memang J-nya double itu ya? Double J. iya, jjigae. Jjigae. Oke. Bumbu. Oh. Kayak stew, Tuh, Hmm. ya. Tofu tofu stew. biasanya sih Ustaz, tapi oh ya rata-rata jarang sih tapi pakai babi. Saya taunya mungkin Iya ada ya. ada. Jadi sebenarnya kalau hemul sundubu itu seafood ya Mbak ya. Tapi Iya kalau kalau heboh. ya kalau yang Tapi ada yang sundubu polosan. biasa, iya yang polosan malah tadi tanya-tanya ternyata ada yang dimasukin sokogi Ada kayak daging sapi kayak gitu. Kalau tanpa hemul bisa dimasukin gitu ya Mbak kalau nggak salah. Jadi ada yang pakai kaldu babi gitu ya Mbak Ninda ya? rata-rata sih Ada Rata-rata. yang pakai, ada yang ditambahkan daging sapi gitu Ustaz. Oke. Hmm. Kecuali kalau
Kecuali kalau misalnya kita bilang hemul, hemul itu kan seafood, Ustaz. Hemul Oke. sundubu itu biasanya dia khusus tofu sama shrimp seperti itu. Tapi Kayak yang udang. hemul juga kaldunya juga suka pakai tulang babi. Oh gitu Oh, ya Mbak. Mm-mm. Nggak berarti bisa ada makan yang dong. pernah makan itu ya. Berarti Mm-mm. ada yang pernah makan. Nggak apa-apa. Pernah itu nggak apa-apa. Yang penting besok hati-hati. Kan gitu. Alhamdulillah. Berarti hari ini tambah ilmu. Jadi besok lagi hati-hati. Sudah Kalau hati-hati. kimchi Tapi tahu kimchi kemarin. jjigae, kimchi jjigae emang rata-rata pakai babi sih. Hmm. Ya ini Mbak Adini ya. Hmm. Kimchi jjigae. Eh, Sundubu. Kedengarannya cuma kimchi doang nih gitu, tapi dia pakai oh, babi sih. Biasanya kalau saya ke rumah makan apa gitu, misalnya nanya kimchi jjigae, karena tahu Muslim biasanya orang penjualnya ngasih tahu ini ada babinya, jangan oh, nih. karena pakai jilbab ya. Iya, Iya. udah tahu. Itu kalau misalnya pas beli itu jilbabnya dilepas itu mungkin nggak diberitahu ya. Wah, gak bisa Nggak ngelepas kan dikasih. Ustaz? Iya. Makanya anu ya, penting pakai jilbab jadi identitas gitu ya. Iya, jangan ini ada babinya gitu dikasih tahu yang deket-deket rumah saya sih biasanya yang suka Oh, ngasih tahu. oh, Ih, mungkin karena tahu ini orang baik gitu ya, pakai jilbab orang baik terus diberitahu gitu ya. mungkin karena dia punya pengetahuan, oh ini Muslim biasanya nggak bisa makan babi gitu sih Ustaz. Tapi kan Korea nggak common-nya kayak gitu. Mereka pasti nanya, kok nggak bisa makan babi? Kalau kita tanya, ini ada babi nggak? Oh emang ada, kenapa? Kok Muslim nggak bisa makan babi ya? Mereka pada bisa bingung ya itu, Oh, nggak bisa makan oke. babi. Padahal babi itu enak, ngomongnya gitu kan? Ya Terus karena kita nggak yang boleh gitu. Iya. Terus saya kemarin kan sama teman gitu ke restoran dekat kampus. Ternyata di situ tom yangnya itu dimasukin daging babi. Saya kira tuh seafood Oh, aja. oh, berarti ada tom yang bukan seafood ya. Iya, tom yangnya itu namanya tuh seafood tom yang Ustaz, tapi ternyata dia dikasih daging babi. Bener-bener Oh, literally dagingnya tuh saya bilangin kenapa dikasih daging? Ya buat penyedap, buat semakin enak aja gitu. oh, Jadi sempat. kadang hemul juga gitu Ustaz, seafood ada tambahan. Oh, itu yang tadi Mbak pakai daging babi sempat dicicipi nggak? Iya sempet saya Ustaz, terus saya langsung astagfirullah apa nih gitu. Terus saya komplain kembanya, kok ini Sempat kan masuk hemul nggak? seafood. Dagingnya sempat masuk nggak? Nggak usah cuma dikunyah kok ada rasa Oh, apa. Saya kira itu jamur, ternyata oh, daging babi. Terus saya langsung kumur-kumur, muntahin, nggak muntahin sih, ya dibuang terus dikumur-kumur. oh. Saya kira ditelan terus baru kumur-kumur. Astagfirullah enggak. Enggak, tapi kan jadi seneng ya. Jadi ada pengalaman kan. Ada pengalaman pernah nggak sengaja makan itu. Loh, nggak sengaja kan boleh. Oh, namanya Iya. nggak sengaja karena nggak tahu. Makanya beruntung itu. Sempat tidak sengaja karena tidak tahu terjebak makan itu. Oh, Paling jadi aman kalau kalau lagi nggak bawa makanan beli buah potong sih. oh, iya lebih aman ya. Ini Mbak Ninda juga eh, hati-hati makan seafood ya di Korea ya. Jadi meskipun seafood tapi kaldunya pakai babi. Oh, Hamel camping itu apa? Hemul seafood kalau campong, campong kayak itu Makanan sih Cina. stew gitu juga Ustaz. Oh, campong. Tapi makanan Cina. Hmm, Hamel campong. Oh, jadi karena ini compang camping gitu karena pakaian ala kadarnya. Campong. Hmm. Wah, menarik. Sebentar, kalau Sunday itu sebenarnya apa sih? Darah, darah Yang babi ya, darah babi Oh, yang kayak kemarin Ustaz dipadetin. videokan itu, yang dibikin kayak sosis-sosis itu bukan sih? iya. Tapi Iya yang jelas betul, Mbak. yang namanya Sunday itu darah babi gitu. Iya Ustaz, Iya, dipadetin. darah yang dipadatkan berupa sosis jadinya hasil akhirnya. Oh, Biasanya street food itu ada di makanan-makanan street food oh jadi masakan menggunakan darah babi gitu ya? yang kayak dibuat sosis-sosis gitu Ustaz. Oh, Iya oh, betul itu dibungkus pakai usus babi.
Ada lagi nggak istilah yang lain? Kamcat. Oh, jadi kalau hemul campong itu seafood, tapi ada yang pakai babi gitu. Rata-rata di sini yang stew gitu supnya pakai kaldu tulang babi, Ustaz. Kaldunya kaldu babi. Sebentar, ini kalau tak tulis ya, jadi hemul campong. Ini jadi maknanya gimana? Seafood. Campong seafood Ustadz, tapi dia ditambahkan, ini katanya apa, kaldu babi ya? Jadi ya, seafood tapi menggunakan kaldu babi gitu. Jadi di sini walaupun seafood judulnya nih Ustadz yang Oke. sup-sup gitu, mereka kebanyakan masih pakai itu Ustadz, kaldu babi, mau itu yang campong, mau yang tadi kamcatang. Itu kan kamcatang tuh kan juga stew-stew gitu Ustadz. Misalnya hemul kamcatang gitu kan. Walaupun dia judulnya hemul atau seafood, tapi ternyata kaldunya masih kaldu babi gitu. Jadi hemul itu seafood ya. Iya, Kalau hemul. campong itu jenis masakannya. Jenis Iya, masakan Chinese food. Oke. hemul. Terus tadi ada Tulisannya haemul Haemul Ustadz, haemul. campong. Oh, Kalau nggak oke. susah ini deh. Campong enggak? Nah, betul. Itu nanti kalau gamjatang bacanya gamca gitu ya. Ya G-nya jangan, kelemahan orang Indonesia bilang G-nya itu jangan ketebelan Ustadz. Kayak Oh, mau masuk ke K gitu. oke. Kamcatang. Kalau Kam. nggak salah campongnya itu C-nya double Ustadz. Tadi dia nggak pakai H. Campong. Gini ya. Iya, C-nya double. Kan pakai J ya? Ya. Mm-mm. Biasanya dibaca J ya. J J double double tapi tapi bacanya kayak C. C. C, J betul. double. Campong, Gini ya. campong. C, iya. Ya, Oh, P-nya 2 sih sebenarnya, tapi ya udahlah. Iya, P-nya 2 ya. Iya. P-nya 2. Itu Double. kali kalau Cige bacanya Cige gitu. iya. Cige. Iya, Cige. Oh, Cige. jadi kalau Cigae, C dibaca C. Cigae, Cigae. Oke. Wah, ini saya malah tambah ilmu. Belajar bahasa Korea gratis. Kalau AE bacanya E, bukan E ya Ustadz. Oh, kalau jadi Cige. Ya, bukan Cige. Cige Cige. gitu. Iya. Jangan gae. Oh, Dan jigae, jangan jigae. ini bahasa Sunda atau gimana? Iya mirip-mirip Sunda, Oh, kadang-kadang. tapi kalau Sunda bacanya Sunde. Iya, itu Sunde. 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 Alhamdulillah Bukan tambah ilmu. Sunda nanti itu. Iya. Oke. Kemudian berikutnya, ini es krim juga. Hati-hati es krim. Es krim itu titik kritisnya agak banyak ya. Ada gelatinnya sebagai bahan anti lumer. Kemudian ada rum untuk memberikan cita rasa dan aroma. Kadang juga ada essence yang non halal begitu. Kemudian kadang-kadang menggunakan bahan pengemulsi, emulsifier, karena kalau es krim itu kan lemaknya tinggi karena dari susu, maka seringkali ditambah dengan emulsifier. Nah, jadi hati-hati dengan es krim. Es krim. Kemudian berikutnya, nah ini juga hati-hati pula yang segala macam masakan yang diolesi bumbu menggunakan diolesi bumbu, diberi bumbu atau diolesi sesuatu dan olesannya menggunakan kuas. Nah, ini kalau di Korea apa sih contohnya ya? Kira-kira yang di Korea yang ketemu dengan kuas apa? Kimbap mungkin ya, Mbak Uci. Kan kimbap suka dioles pakai minyak. Minyak olive oil. Iya, Bukan, betul. wijen. Minyak wijen. Minyak wijen. Terus Kimbap selain bisa.
selain itu kimbab juga ini Ustadz, dia kan bisa hempeigo ya, maksudnya nggak pakai hem. Cuman sarung tangannya dia bareng sama yang lain Oh, penggunaannya. oh gitu. Dia kan selalu pakai sarung tangan ya, kadang tuh nggak diganti sarung tangan Oh, plastik. sarung tangannya. Oke, Iya kan yang kalau lain di sini masakan yang lain yang pakai ketemu dengan kuas. Kalau di kita kan ini ya, seperti daging barbeque, kemudian iga bakar, ayam panggang, udang bakar madu, ditambahin madu berarti diolesi. Ikan asap, ikan bakar itu bumbunya dioleskan pakai kuas. Nah, bakso bakar, roti, macam-macam. Ini kalau di Korea apa sih contohnya? Ya, roti juga, Roti takoyaki. juga sih, takoyaki. Oh, Sengson Apa gui yang mungkin ya, Sengson gui kue ya, tapi nggak tahu. kue-kue itu Mbak, kue-kue yang Iya, atau kayak sate gitu, Ustaz. Heeh. Iya, iya. oh gitu. Hmm. Berarti hampir anu ya, kebanyakan toko kue itu menggunakan kuas itu ya. ya Ustaz. Oh, wah hati-hati. Yang lain apa kira-kira? Yang Itu ketemu. Mbak Uci bilang toko kopi itu bersihin tempat kopinya pakai Oh, kuas. iya iya. Iya. Membersihkan anu grindernya. Kayak ini tempat kopinya apa toples apa grindernya nggak ngerti sih. Oh Nggak gitu. ingat. Oh. Kalau roti Roti apa lagi Ustaz? kan kadang-kadang kalau di Indonesia itu ada bolen, nastar, itu diberi topping sesuatu, nah supaya lengket itu dioleskan pakai kuas. Oke, nanti anu ya berarti bisa bareng-bareng ngumpulkan data aneka macam produk roti atau masakan yang kira-kira ketemu ya, ketemu dengan kuas. Kemudian berikutnya, nah ini kita cermati pula titik kritis keharaman produk makanan kekinian dan fermentasi. Tapi ini kemarin sudah fermentasi. Kita udah ya fermentasi sudah ya. Udah Ustaz. Oke, jadi dari keju gitu ya. Kalau kalau maaf, kalau keju di Korea yang terkenal apa? Apa? Ada nggak Apa ya? keju? Banyak yang suka pakai arla, tapi bukan Oh, merek Korean. hmm. Kalau Kalau yang merek Made Korea tuh gak halal ya Mbak ya? Yang Seoul Uyu, Meil kayak gitu. Masa ada Ijepomennya, Mbak? Ijepomen ya? Biasanya ada beli nggak yang keju asli Korea gitu? Keju buatan Korea Ustaz. Iya, keju buatan Korea asli gitu, yang tidak ada di Eropa atau Jepang gitu. ada sih Ustaz. Kalau di Moveko kayaknya ada yang boleh deh Mbak, yang cheese. Yang sapi bukan gambarnya ya, Mbak Mega? Mbak Ega? Iya, kalau nggak salah Mbak. Lupa namanya apa yang sapi ya gambarnya. Ada yang kalau Colby Jack mah bukan ya? Itu yang Amerika ya, kalau Colby Jack ya. Iya. Colby Jack keju. Ya. Kayaknya enak-enakan. Nah, kalau Kalau keju memang Frigo itu apa Mbak? Jarang sih Ustadz yang ini ada waktu itu kita biasanya ngecek di Moveko juga, aplikasi Moveko. oh gitu. Ya. Ya, kalau keju memang kemarin sudah kita bahas ya. Hati-hati bahan penggumpalnya gitu. Karena dari susu digumpalkan bisa menggunakan enzim, bisa menggunakan asam organik, bisa pula menggunakan bahan yang lain. Jadi kalau menggunakan enzim yang diambilkan dari lambung anak babi misalnya kan jadi tidak halal. Tapi kalau menggunakan enzim dari lambung hewan halal nggak ada masalah. Menggunakan microbial enzyme nggak ada masalah. Menggunakan asam organik nggak ada masalah.
Kemudian juga yogurt gitu. Cermati yogurt karena memang di produk akhir tidak ada tidak ada kandungan alkoholnya begitu, tetapi ulama-ulama Syafi'iyah itu mengkritisi ini apa namanya penggunaan media yang dipakai untuk mengkulturkan bakteri starter yang nanti akan dipakai untuk menggumpalkan atau membuat yogurtnya. Gitu. Kemudian kefir juga begitu. Kalau kefir itu kan titik kritis memang di apa namanya bukan pada alkoholnya, karena produk alkohol itu nggak ada masalah gitu. Kenapa tidak dipermasalahkan? Sekali lagi karena memang yogurt kemudian kefir itu tidak memabukkan meskipun ada alkoholnya. Tetapi yang jadi perhatian memang pada starter bakteri yang dikulturkan pada medianya itu bagaimana. Tapi juga demikian kemarin sempat ada pembahasan ya ketika pelatihan itu antara tape dengan whisky dan brandy. Whisky, brandy, vodka itu kan dibuat dari fermentasi cereal grains, tapi cerealnya adalah gandum. Nah, kalau tape, cerealnya adalah gluten rice atau sticky rice, beras ketan. Nah, cairannya memabukkan. Kalau whisky, brandy, vodka, atau soju, itu kan memang kemudian ditampung di label khusus. Ya. Kalau tape kan enggak. Ya, tidak. Jarang ada, tetapi ya ada juga orang-orang yang sengaja memisahkan air tape dari tape, kemudian diminum untuk mabuk-mabukan. Itu ada juga. Kemudian kecap, kecap itu memang hampir semuanya halal. Tetapi kalau di Eropa, kadang-kadang itu ditambahi dengan cuka, cuka yang dibuat dari khamar. Kita pernah bahas cuka yang dibuat dari khamar itu oleh para ulama Syafi'iyah hukumnya diharamkan. Tetapi para ulama dari mazhab Hambaliyah tidak mempermasalahkannya. Nah, kalau kecap itu tidak ada tambahan bahan yang haram, ya tentu hukumnya adalah halal. Teh kombucha juga demikian, sama dengan yogurt. Meskipun ada alkoholnya, tetapi karena tidak memabukkan, maka hukumnya adalah halal. Kemudian sauerkraut, saya jadi pengen nanya, di Korea ada nggak apa namanya acar? Acar. Kalau di Indonesia kita ada acar ya. Ada Ustadz. Namanya apa? Apa namanya ya? Oh, Tanmuji ya. Dan Tergantung muji, ya, dan acarnya muji. apa Ustadz. Ada yang Tanmuji. kalau Wong. dan muji itu lobak. Iya, lobak yang kuning. Oh. Kalau yang fermentasi Kuning. mungkin acar maksud Ustadz kimchi. Kimchi, betul. Ada yang pakai itu juga ada timun. Cuma nggak tahu namanya. Ya, timun. Pickle. Uang, Pickle. Ustaz. Iya cuma pickles aja. Uang itu apa ya bahasa Indonesianya ya, Mbak Uci? Yang coklat-coklat itu Mbak Ferli mungkin. Iya, Terus pada itu dikimbab. apa ya? Apa ya Mbak ya? Itu kayak Akar ya, bukan yang akar dia bukannya? akar coklat kan, yang kayak Oh iya, diserabut di yang apa manis-manis namanya? itu ya Mbak ya. Iya. Yang jadi bancan kan ya? Yang jadi bancan, betul. Iya. Suka Iya, dijadi Yang dari bancan, betul. akar bunga teratai. Ya itu, bukan teratai, akar tumbuhan apa gitu. Nggak tahu sih bunga Teratai teratai Mbak, atau enggak. yang bolong kayak bolong-bolong kan? Nggak tahu saya. Bukan Pokoknya bolong-bolong akar, ya, itu. Kayak maksudnya ada motifnya kan? pokoknya itu suka dijadiin bancan. Yang coklat sering itu, sama dan muji, sama yang timun. Kayak gitu. Itu Itu bancan kata tuh ya, Mbak Pak? Lisa nih, burdock bahasa Inggrisnya. Apa tuh? Iya, Tuh burdok. ada Mbak Lisa, iya tuh ada. Oke. Mbak Lisa tuh. Burdock. Pakis, uang tuh pakis, nggak tahu Mbak Ardina saya. Oh, Mungkin Mbak uang Lisa itu tuh yang paham. Mbak Lisa, saya tanya uang itu manusia ya, kok bahasa Jawa itu. Kalau Yang bahasa pernah Jawa kan itu sempat kita kirim juga mungkin kemarin yang mengembung juga itu uangnya Ustadz. Yang oh gitu. ke tempat Ustadz. Iya. Uang. Jadi uang itu
Umbi. Bener ya? Umbi berarti ya? Ubi, Akar, ubi. iya umbi Ustadz. Akarnya sih Oh, Ustadz, tapi ini, nggak tahu ini umbi bukan ya? Umbi kayaknya kalau dibilangnya burdok. itu bukannya kalau di Indonesia talas ya? Atau bentul? Hmm, Bentul Iya itu loh yang betul. rokok, rokok bentul talas. Di Jawa Barat kan banyak itu. Oh Umbi. gitu, umbi. Oh, kurang tahu talas. Ustaz. Kayaknya agak beda sama talas sih Ustadz. Oh, ini akar ya? Oh, bukan Iya, talas. Oh, talas juga akar kan Ustadz umbi. oh iya. Tulisannya tuh Oh, kayak gini uwong, ya? kayak gini Ustadz. Oh, bukan pakai W. Uweong. Oh, Iya. kalau uang kan manusia, kalau uweong itu. Kalau uang won itu banyak yang suka kayaknya. Oh, yang lotus lotus root beda lagi ya namanya. Kalau yang lotus root itu Kalau lotus kan teratai ya. iya yonggen yongen. Oh, Sama sih sejenis jorim semua Ustadz. Kalau yang tadi uwong sama Corim, ya corim. corim itu sorry. yonggen sama uwong tuh sama-sama corim. Dan Hmm. itu rata-rata semua itu side dish Ustadz di sini makanannya Iya, bancan dipakai namanya untuk bancan. disebutnya bancan, Side dish, side dish. side dish. Tapi anu memang dibuat kayak acar gitu ya. Acarnya Korea, maksudnya jenisnya beda-beda kayak tadi ada dan muji, ada yang Oh, dibuat tadi akar apa? Akar-akar gitu ya yang tadi namanya uang gitu. Beda-beda Ustaz, tapi iya. satu dibilang semuanya bancan side Iya. dish. Ini Bebo sangat familiar ya. Saya sulit. Corim, betul. Saya masih sulit nangkap mungkin karena anu ya, kayak orang jet lag ya. Baru datang di Korea langsung dapat pelajaran macam-macam. Bingung. Iya, kalau acar Kalau kan, yang asem ada ya yang bener-bener kayak acarnya Indonesia ada Ustadz. oh gitu. Tapi nggak tahu namanya yang dari timun-timun itu. Oh, kalau yang di apa Jerman kan memang dia difermentasi ya pakai bakteri asam laktat. Jadi asam gitu memang. Tapi Kalau di rata-rata ada yang pakai vinegar gitu oh iya. bikinnya. Yang Iya. bancan, yang corim itu juga rata-rata pakai vinegar. Kalau acar di Indonesia memang pakai juga, Ya, pakai vinegar. makanya nggak harus asem sih sebenarnya karena bahan dasarnya itu makanya bisa disebut acar kan Ustadz? Iya. Ada yang manis-manis sih, nggak terlalu asem. Oh iya. Saya jadi ingat di Jogja itu ada yang jual martabak. Itu ada ustadz yang jualan martabak. Itu acarnya manis. Dia pakai cuka tapi manis itu. Apa memang pakai tambahan gula itu ya? Saya nggak paham itu. Ustadz. Kalau ini sauerkraut. Thanks to All Recipes member Marcia Molina, who shares this recipe for sauerkraut for canning. All Recipes member Hachi says, after making this easy-to-do recipe, she'll never use store-bought sauerkraut again. The original recipe uses 50 pounds of cabbage, but we've cut it down to just 5 pounds. Begin by cutting the cabbage into quarters. For a twist on your sauerkraut, try using purple cabbage instead. Then remove the cores and thinly cut the cabbage about the thickness of a dime. If you prefer, you can cut the cabbage using a mandolin or food processor.
Mix it together and set aside for 5 to 10 minutes to wilt. Add the cabbage to a clean, food-safe container or pickling jar. Press firmly until the juices come to the surface. Tekan biar udaranya If there isn't enough liquid to cover the cabbage, many All Recipes members suggest making a quick brine with 2 cups of cold water and 3/4 tablespoon of salt. Oh, pakai garam. Next, cover the cabbage with cheesecloth or muslin and tuck the edges down against the inside of the container. Ya, paling nggak kita tambah ilmu ya, tambah informasi di Korea juga ada yang harus dicermati gitu. Kemudian nata de coco. Di Indonesia itu ada nata de coco dari kelapa, ada yang dari apa namanya lidah buaya gitu. Tetapi secara umum kalau nata itu halal. Di Korea ada nggak yang mirip-mirip gini ya? Nata. Aloe vera gitu nggak sih, Mbak? Iya, Yang aloe vera kan apa namanya lidah buaya. Jenis Aloe vera. nata. lidah buaya, iya. Nata aloe vera. Banyak sih Iya, jus aloe vera yang gitu. nata de aloe vera. Kalau de coco kayaknya jarang, Ustadz, soalnya Oh jarang gitu. kan kokonat di sini paling impor Iya. dari Thailand kebanyakan. Oh Kan iya. nggak ada pohon kelapa. Iya. Tapi orang Korea suka nggak nata itu? Nata aloe vera banyak kan. Oh gitu. Ya jus-jus lidah buaya itu, Ustaz. Iya. Boba palingan. Jus lidah buaya. Oh, tapi memang karena mereka mengetahui lidah buaya itu banyak khasiatnya gitu ya. Banyak Ya, antioksidannya. tapi pada dasarnya orang Korea kalau dikasih makanan mau makan enak Oh gitu. aja. Apapun dimakan itu ya? Iya suka makan. Apalagi Oh, makanan Indonesia sih. oh gitu. Jadi bilang masita gitu mulu. Hmm. Pokoknya ya, suka menyenangkan orang. Makanya diberi orang Indonesia diberi makanan langsung dimakan. Kalau mereka Tapi lebih suka rata-rata lebih suka makanan Indonesia daripada Vietnam. Karena lebih Gitu. oily katanya kalau Vietnam. mungkin Oh, buat anak orang yang stars gitu ya, yang masih muda. Karena kalau yang udah tua, nggak tahu ya juga ya, pengalaman saya malah nggak ada kayak semacam rejection gitu, kayak aduh nggak berani coba gitu kalau orang-orang zaman yang tua gitu, yang ke umur 60, 70 gitu. Tergantung mungkin ya yang ini memang. Makanya tergantung itunya Ustadz apa orang. Cuma rata-rata begitu sih. Kalau prof-prof saya lebih cocok makanan Indonesia daripada beberapa negara lain. oh gitu. Mm-mm. Tapi kalau orang Korea ada pantang makan nggak? Mereka ada Nggak pantang ada, makan nggak? Nggak nggak ada ya? ada. Ustadz. Apapun dimakan itu ya? Iya. Oh, Mereka mendingan minum alkohol dibanding ngerokok sih tapi. Jadi di gitu. sini ada recovery ngerokok malah kalau setiap kampus. Tapi nggak ada Oh, recovery ketergantungan alkohol. oh, Tapi ada juga kan Ustadz di sini yang Advent. Nah, Advent juga kan kayak gitu mereka Ustadz. Mereka nggak oh, makan minuman berwarna, nggak makan daging-daging babian kan. Ada juga Itu di sini kalau kayak yang ya yang ada pilihan agama tertentu, yang vegetarian juga ada, Ustadz. Tapi kalau secara umum Buddhisnya gitu tuh enggak sih terlalu ini. Kalau di Thailand, orang Buddha itu mereka boleh apapun ya. Karena yang dilarang adalah untuk para biksu. Tetapi hukum secara umum seperti mencuri itu nggak boleh, merampok nggak boleh. Tapi kalau apapun itu yang lain itu boleh. Yang secara umum. Yang dilarang itu ya para biksu. Kalau yang di Eh, Taiwan kan juga gitu, Ustadz, yang apa Budanya taat banget, nggak boleh makanan yang berbau, kayak bawang-bawang tuh kan nggak boleh. oh ya. Selain daging ya nggak boleh. Mereka makanya ada daging tiruan. Tapi kalau di sini Budanya nggak se-strict di Taiwan sih. Tapi kalau kalau makanan-makanan khusus bagi orang Korea nggak ada pantang ya. Nggak ada sih.
Dari pengalaman saya pribadi nggak ada, nggak tahu yang mbak-mbak yang lain. Kalau seafood aja suka makan yang mentah, Oh, nggak ada mentah. sih, Ustaz. Emang emang Kan ada yang itu, Ustaz, apa sih Mbak, yang cumi, apa? kaki Sanakji ya? ini. Apa? Nakci gitu ya. Cukumi ya, cukumi. Iya. Cumi, Kalau cumi. cukumi kan udah Cukumi. matang, sanakji tuh yang gurita masih hidup, Hidup. masih bergerak-gerak gitu, Ustaz, Terus dimakan at- pakai lemon. Itu masih gerak-gerak dimakan itu nanti sampai di perut masih gerak-gerak nggak? Jangan-jangan membuat lubang di perut. malah ada yang ikan gitu kan, kalau nggak salah tuh diambil ikan kecilnya terus masukin saus dimakan gitu. Oh gitu, Kayak di mentah. Ada. Thailand. Masih hidup Iya, ya? mentah. Oh. Kayak Jepang juga. dance shrimp gitu, Ustaz. Kalau di Thailand kan ada dance shrimp yang masih hidup. Heeh. Oh, Langsung makanya ada dimakan. istilah dancing shrimp ya. Kayak dancing shrimp ya. Hmm. Itu juga di Korea ada. Karena mereka berkeyakinan bahwa ikan-ikan laut itu kan protein tinggi, asam amino lengkap. Maka ketika digoreng itu protein bisa rusak. Tapi ketika langsung dimakan itu mungkin masih utuh gitu ya. Makanya mereka senang makan yang masih mentah. Kayak orang Jepang. Oke. Kemudian ini tepache. Ada nggak minuman-minuman kayak gini tuh? Jadi buah-buahan kemudian dicampurkan pada air difermentasi gitu, kayak model ini apa namanya, infused water gitu. Orang Korea suka gitu nggak? Atau lebih sering langsung minuman kerasnya gitu? Banyak kan makoli ya, Mbak. Kalau nanas nggak ada pasti, Ustaz. Oh ya, nanas kan Kan buat tropical tropis. food. Iya. No, it's not tepache. Tepache. Cuka. Kita udah pernah bahas cuka ya, kita lewati aja ini. Ya, oke. Jadi aneka makanan kekinian itu kan banyak ya sebenarnya ya. Terus saya belum ngumpulkan semua, tetapi poin penting yang kita bahas ini adalah bahwa tidak semua makanan kekinian itu halal dan kita harus selalu cermati aneka macam titik kritis kemungkinan masuknya bahan haram, apakah lewat dari babinya. Jadi kita udah bahas mungkin dari kaldunya, mungkin dari pencampuran arak masaknya atau arak bakerynya begitu. Mudah-mudahan nanti kita jadi lebih cermat gitu. Oke, ada pertanyaan kah